Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Awamilul Jurjani. Kita sudah sampai di halaman 31 di bab yang ke-9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila an qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidil salihin fi daraini amin. Wa na'ud tasi'un kalimatun tusamma asma'al af'ali ba'daha yarfa'u wa ba'daha yansibu wa hiya tis'u kalimatin an-nasibu minha sittu kalimatin ruwaida balha wa balha wa 'alaika wa dunaka wa ha'a wa hayyahal wa rafi'atu minha thalathatu kalimatin hayhata wa sar'ana wa shattana. Baik. Bab yang ke-9 terdapat beberapa kalimat ya. Kalimat. Dan kalimat ini dinamai dengan asmaul af'al, isim-isim fi'il. Kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya kita mempelajari huruf, ya kan? Isim. Hari ini dikatakan kalimat. Dan kalimat ini nanti dinamakan isim. Kenapa demikian? Kalimat dan kalimat ini namanya isim nanti, isim fi'il. Kenapa demikian? Mungkin karena berwazan fi'il. Ahsan, barakallahu fiik. Tapi yang lebih tepat nanti di kitab Al-Ajurumiyah al-kalam kan ada 3 pembagian kalam. Ada isim, fi'il dan huruf. Maksud kalimat di sini juga demikian. Kalimat nanti terbagi 3. Ada kalanya dia berupa isim, ada kalanya berupa huruf, ada kalanya berupa fi'il. Di sini kalimat berupa isim. Nanti masalah isim af'al akan kita jelaskan insyaallah. Jadi gitu ya. Dan ada faedah mungkin taktubuha ala hamisil kitab. Jadi yang akan kita pelajari dari kitab dasar sampai kitab mutawalat itu cuma tiga macam yang kita pelajari. Cuma 3 macam, enggak banyak. Di kitab nahwu ya, 3 macam. Imma itu huruf, imma itu isim atau fi'il. Coba perhatikan. Coba ambil salah satu kalimat yang sudah kita baca tadi. Misalkan kita ambil kalimat an-naw'u. Kita tanyakan, an-naw'u itu kalimat apa? Isim. Pokoknya tidak keluar daripada 3 macam ini. Imma isim, huruf atau fi'il. Ini yang dibahas nanti di kitab nahwu. Dari kitab dasar sampai kitab mutawalat. Cuma ketika dibagi nanti yang membutuhkan umur berapa tahun untuk mempelajarinya. Isim berapa macam isim? Fi'il berapa macam fi'il? Bagaimana pembahasan fi'il? Huruf begitu juga. Ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Cuma untuk menyenangkan pemula-pemula ilmu nahwu, cuma 3 macam yang akan kita pelajari. Cuma nanti pembagiannya yang itulah hayatihi kan. Seumur hidupnya dia pelajari gitu. Ya khair. Udah ya? Kalimat ini dinamakan dengan isim fi'il ya. Taib. Ba'dhuha yarfa. Sebahagian nanti dia tugasnya isim fi'il ini cuma merafa'kan isim sesudahnya. Isim fi'il kalimat sesudahnya jadinya rafa. Tugas daripada isim fi'il ini. Wa ba'dhuha yansib, dan sebahagiannya nanti dia cuma tugasnya menasabkan kalimat sesudahnya. Nah, jumlahnya berapa? Ada 9 semuanya. Ada 9 jumlahnya. Tadi kan ada yang menasabkan, ada yang merafakkan. Nah, an-nasibu, masuk an-nasibu di sini yang tugasnya menasabkan kalimat sesudahnya ada 6. Ada 6 kalimat ya. Yaitu ruwaida, balha, 'alaika, dunaka, ha'a, hayyahal. Nanti akan lebih jelasnya kita lihat contohnya ya.
Warrafi'atu minha salasu kalimatin, salah satu kalimatin. Dan yang tugasnya ini merafakkan kalimat sesudahnya ada 3. Ada 3 kalimat. Hayhata, sar'ana, syattana. Baik. Kita lihat di papan tulis biar lebih jelas ya. Baik, pembahasan hari ini asmaul af'al. Isim fi'il. Sudah kita jelaskan barusan. Kalimat itu imma isim, imma fi'il, imma huruf kan? Salah satu daripada 3 ini. Sekarang isim fi'il. Bagaimana ini? Dia isim dan dia fi'il. Taib sekilas dikatakan isim af'al, isim fi'il ini karena diri kalimat dia isim. Nah, diri kalimat isim tapi mengandung makna fi'il. Mengandung makna fi'il, makanya dikatakan isim fi'il. Dan dia beramal. Tapi tidak mengandung zaman. Sebagaimana diketahui kan kalau fi'il itu ada zaman, 3 zaman, imam madhi, hal atau istiqbal. Ini dia tidak zaman karena isim dasarnya. Cuma kenapa beramal? Karena mengandung makna fi'il. Baik. Sebelumnya isim af'al di sini ada 3 pembahagian nanti. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amar. Namun di pertemuan kali ini sesuai pembahasan di kitab cuma 2 yang akan kita pelajari. Isim fi'il amar sama isim fi'il madhi. Ada satu lagi nanti isim fi'il mudhari tidak disebutkan di sini. Insyaallah akan kita ambil di kitab-kitab yang lain. Insyaallah ya. Baik, langsung saja. An-nasibatu. Tadi yang kita baca an-nasibu minha situ kalimatin. An-nasibatu di sini dikatakan asma'u af'alil amr. Maksud an-nasibu fi qaulil musannif, maksud di sini masalah asma'u af'alil amr. Isim fi'il amr. Isim dia bermakna fi'il amr. Langsung kita lihat contoh biar lebih jelas ya. Yang pertama Ruwaida. Baik. Contohnya Ruwaida Zaidan. Ruwaida Zaidan. Artinya apa? Ahmilhu. Artinya gini, ahmil Zaidan. Apa mana ahmil? Biarkanlah. Amr ini, biarkanlah si Zaid. Artinya jangan hiraukan dia. Itulah artinya. Biarkan dia. Misalkan kita mengatakan kepada seorang, ya akhi atau ya sadiqi, Ruwaida Zaidan. Ahmilhu. Ini jangan kau hiraukan mungkin karena kenakalannya atau karena apalah tingkah laku yang tidak bisa diikutin gitu. Ahmilhu. Ini maknanya ya. Tapi dia isim kan, tetap isim. Ya. Ruwaida ini kan isim. Baik. Ahmil kalimat apa ini? Fi'il amr ahmil. Ahmala yuhmilu, ahmil fi'il amr. Nah. Ahmil di sini, ahmil ini sekarang sudah bertempat di Ruwaida, tapi fil makna. Bukan fil zahir, fil makna. Ketika kita mengartikan tinggalkanlah olehmu, bermakna amr. Tinggalkanlah olehmu akan si Zaid. Nah. Cara i'rabnya nanti Ruwaida isim fi'il amr mabni. Ya. Ruwaida isim fi'il amr mabni ala fathah la mahalla lahu min al-i'rab. Dia tidak ada mahal bagi i'rab. Tidak ada mahal bagi i'rab. Baik. La mahalla lahu min al-i'rab dengan makna ahmil. Udah dengan makna ahmil dan fa'ilnya kan amil tadi ada fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir dalam, takdirnya anta. Dhamirnya wujuban ya. Karena dia beramal seperti amal ahmil, fi'il amr. Fi'il amr berhajat kepada, membutuhkan kepada fa'il. Dan fa'ilnya itu lazim atau wajib takdir dhamir dalam, yaitu anta. Zaidan maf'ulun bihi. Kenapa enggak ambil? Apa? Kalau langsung amil nanti tidak berbicara isim af'al amr, langsung fi'il amr. Misalkan kita kalau ahmil mabni juga. Karena fi'il yang di i'rab cuma satu, fi'il mudhari. Sedangkan fi'il madhi sama fi'il amr di bina. Tapi pertanyaan pertama, kenapa tidak ahmil langsung? Misalkan kita memperdapatkan kalimat ahmil Zaidan. Itu tidak berbicara pembahasan bab yang ke-9, tidak. Tapi langsung i'rabnya ahmil fi'il amr mabni ala sukun jazam yang dhahir pada akhirnya. Nah, langsung i'rab seperti biasa tanpa ada kata-kata isim fi'il amr. Tapi sekarang kalimat lain yang merupakan isim dasarnya maknanya
dia pinjam makna ahmil. Karena dia sudah minjam punya orang, jadi namanya itu tidak hilang. Nama fi'il amr di sini nggak hilang, atau tugasnya itu nggak hilang. Kemudian yang kedua balha, ya. Contohnya di sini balha kadiban. Balha kadiban. Apa artinya balha kadiban? Da'hu. Balha artinya da'. Da' ini fi'il amr. Fi'il amr artinya tinggalkan. Utruk arti da'. Ada kalimat lagi kalau nggak paham, utruk artinya. Ayo, tinggalkan. Tinggalkanlah kebohongan, ya. Balha kadiban, tinggalkanlah kebohongan. Cara i'rabnya masih sama. Cuma nanti yang perlu kita jelaskan artinya, arti per kalimat ini. Sedangkan i'rabnya seperti yang sudah kita katakan barusan. Balha isim fi'il amr mabni 'alal fathah la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah, dhamir dalam takdirnya Anda sebagai fa'il wujuban, ya. Kadiban maf'ulun bih. Sama cara i'rabnya, ya. Yang ketiga, alaika. Misalkan alaika muraja'atan. Apa artinya? Ilzamha. Ilzam. Apa mana arti ilzam? Ini cara mengartikannya hendaklah engkau muraja'ah pelajaran yang sudah belajar itulah. Artinya ilzamha. Ilzam. Seakan-akan di kalimat alaika bertempat kalimat ilzam. Ilzam muraja'atan itu artinya. Cara i'rabnya masih sama. Cuma di sini ada sedikit tambahan, ya. Alaika di sini tergantung mukhatab. Bisa kita tasrif tergantung mukhatab. Misalkan kalau mukhatab itu muzakkar bisa kita katakan alaika. Kalau mukhatab itu perempuan maka alaiki. Kalau mukhatab itu lawan bicara kita dua orang, alaikuma. Kalau banyak, alaikum. Bisa kita taghyir, bisa kita rubah dhamir di sini. Ini dhamir khitab nanti. Bisa kita rubah. Sedangkan kalimat sebelumnya nggak ada. Tetap ruwaidah. Bahkan dikatakan ruwaidah ini baik dia untuk muzakkar, baik dia muannas, baik dia mufrad, musanna atau jamak. Boleh. Misalkan ya jamaah, ya tullab. Ya tullab kan jamak. Kita katakan ya tullab balha kadiban. Tetap balha, enggak ada balhu. Tetap balha, tinggalkanlah kebohongan. Ruwaida Zaidan, biarkanlah si Zaid. Kita mengkhitab orang banyak tapi tetap menggunakan kalimat ruwaida atau balha tanpa ada tasrifnya. Sedangkan alaika tergantung mukhatab. Tergantung mukhatab. Alaikum, alaikuma, alaiki, alaika, alaikunna, tergantung mukhatab. Ya, bisa dipahami? Taib, yang selanjutnya yang keempat dunaka, ya. Dunaka kitaban. Yang pertama cara mengartikannya, makna dunaka di sini khudh. Khudh, ambillah kitab. Dunaka kalaman, ambillah pulpen atau spidol. Nah, dunaka. Ini dunaka pemakaiannya sama seperti alaika tadi. Bisa berubah khitab sesuai orang yang kita bicarakan, sesuai orang yang mendengar perkataan kita, sesuai mukhatabnya. Kita katakan dunaka untuk mudzakkar, dunaki untuk muannas, dunakuma untuk tasniyah atau musanna, dunakum untuk jamak mudzakkar, atau dunakunna untuk jamak muannas bisa. Ini sama pemakaian tasrifnya dunaka sama alaika, ya, sama tergantung khitab, tergantung mukhatab kita. Sedangkan artinya di sini ilzam, kalau di dunaka khudh, ambillah. Udah? Cara i'rabnya masih sama, ya. Kemudian ha'a qalaman. Kemudian yang kelima ha'a. Contohnya ha'a qalaman. Artinya masih sama seperti dunaka, yaitu khudh. Khudh artinya ambillah. Cuma di sini ada sedikit tambahan di kitab Tashilun Nailil Amani dikatakan ha'a di sini ada dua macam cara baca. Boleh kita baca ha'a, ada hamzahnya. Boleh kita baca ha doang, tidak ada hamzah. Udah. Makanya kalau kita perhatikan di nuskhah yang lain, di kitab yang lain mungkin ha doang. Itu jangan kita salahkan. Boleh dibaca ha. Bahkan di kitab yang satu lagi ini nuskhah ini Awamilul Mi'ah, nuskhah ini dikatakan ha. Dijelaskan di kitab Tashilun Nailil Amani boleh ha, boleh ha'a. Nah, maknanya sama. Nanti perinciannya
bisa kita jelaskan di pertemuan kali yang lain insyaallah. Udah, ini cara i'rabnya masih sama ya. Baik, yang terakhir hayyahal. Cara bacanya sukun akhir ya. Hayyahal. Contohnya hayyahal haliban. Apa artinya? I'ti atau ahdir, datangkanlah. Hayyahal haliban. Misalkan kita katakan kepada teman kita, ya akhi, wahai temanku, wahai saudaraku, hayyahal haliban, datangkanlah susu, saya mau minum gitu kan. Nah, ini artinya i'ti atau ahdir. I'ti ini fi'il amr daripada atayati, ahdir fi'il amr dari ahdara yuhdiru. Ini semua isim fi'il amr. Tadi dikatakan kalimat sesudahnya mansub kan atau maf'ulun bih. Kenapa? Karena nanti pembahasan khusus fi'il amr ini wajib fa'ilnya mustatir. Wajib fa'ilnya yang jadi fa'ilnya wajib dhamir dalam. Dhamir anta. Makanya kalimat sesudahnya harus mansub. Berbeda nanti pembahasan dengan yang kedua ini akan kita jelaskan. Yang harus kita pahami di sini, kenapa musannif mengatakan an-nasib yang menasabkan kalimat sesudahnya isim fi'il amr. Kenapa? Karena sebagaimana maklum fi'il amr itu kan tugasnya merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ulun bih kalau memang dia mutaaddi. Nah, dan fa'il di sini harus isim dhamir mustatir wujuban, bahkan tidak boleh zahir, wujuban. Wajib di dalamnya itu ada dhamir. Makanya kan fa'ilnya sudah ada dhamir dalam, kalimat sesudahnya otomatis jadi maf'ulun bih. Makanya dikatakan dia yang an-nasibah yang menasabkan kalimat sesudahnya. Dari pembahasan yang kedua dari pembahasan bab yang ke-9 yaitu ar-rafi'atu minha salah satu kalimatin. Ini dikatakan nanti pembahasan asmaul af'alil madhiyah, isim-isim fi'il madhi. Ya, isim-isim fi'il madhi. Di sini disebutkan ada 3. Hayhata, sar'ana sama syatana. Baik, langsung pada contohnya. Hayhata zaidun. Nah, hayhata zaidun. Cara mengartikannya ba'uda artinya. Artinya hayhata zaidun. Telah jauhlah si Zaid. Itu artinya. Misalkan ada yang bertanya, "Aina Zaid?" Si Zaid sekarang lagi di mana? Misalkan kita lagi berjalan, ya, "Aina Zaid?" Khalas. Kita menjawabnya hayhata zaidun. Si Zaid itu sudah jauh sama kita. Dia sudah berjalan jauh ke depan. Hayhata zaidun. Zaidun sudah jauh daripada kita. Paham? Nah, cara i'rabnya masih sama. Cuma bedanya hayhata isim fi'il madhi. Kalau tadi isim fi'il amr, sekarang isim fi'il madhi. Mabni. Dia juga mabni alal fathah, la mahalla lahu min al-i'rab. Juga tidak ada mahal bagi i'rab dan dia bermakna ba'uda. Dengan makna ba'uda, zaidun fa'il. Ya, zaidun fa'il. Itu cara i'rabnya. Yang kedua, sar'ana. Contohnya sar'ana zaidun. Dijelaskan di kitab Tashilun lil Amani. Ini cara baca sar'ana boleh 3 harakat. Boleh kita baca sar'ana, boleh sir'ana, boleh sur'ana. 3 harakat boleh. Boleh tiga-tiganya. Ketiga-tiganya sahih. Boleh. Cuma di sini sesuai perkataan musannif sar'ana ya. Sar'ana zaidun. Artinya apa? Asra'a. Misalkan kita katakan sar'ana zaidun fil masyi, ya. Artinya apa? Asra'a zaidun fil masyi. Si Zaid jalannya cepat, gitu. Maksudnya si Zaid jalannya cepat. Ini i'rabnya masih sama, cuma artinya asra'a ya. Yang terakhir, yang ketiga, syattana. Contohnya syattana zaidun wa amrun. Contoh, syattana zaidun wa amrun. Artinya apa? Iftaraqa, berpisah. Misalkan kita katakan syattana zaidun amrun. Mereka berdua sudah berpisah. Berpisahnya maksudnya mungkin salah satu mereka pergi ke kanan, salah satu mereka belok ke kiri. Jadi sudah berpisah, itu berpisah arah. Ini syaitan ini harus musanna. Enggak mesti, ini sebagai contoh. Misalkan kita katakan syattana zaidun. Nah, syattana zaidun, sudah intahal kalam. Itu artinya apa? Misalkan zaidun berjalan sama rombongan. Dia sudah berpisah sama rombongannya.
Syattana Zaidun, berarti dia sudah berpisah, sedangkan rombongan masih berjalan satu arah itu. Sedangkan Zaidun sudah berpisah, berjalan kepada arah yang lain. Pokoknya intinya bermakna iftaraka. Ya. Taib, ini ada mulahadzah, sedikit mulahadzah, ada masukan. Coba antum lihat di kitab qauluhu musannif, di kitab Tahrirul Aqwal ya. Syattana Zaidun wa Amrun ay ikhzafa, dapat ikhzafa kan, itu bisa diubah iftaraka artinya, karena saya lihat di nuskah-nuskah yang lain artinya iftaraka, bukan ikhzafa. Kalaupun itu ikhzafa, tapi saya nggak tahu itu apa artinya, sudah saya cari di kamus nggak dapat. Tapi yang lebih depannya iftaraka, ya, dibalik diubah iftaraka artinya. Ya, itu sebagai mulahadzah dong ya. Itu sebagai mulahadzah dan mungkin bisa jadi faedah. Alhamdulillah, mungkin ini cuma pelajaran kita hari ini, yaitu isim fi'il amar dan isim fi'il madhi. Ada nanti satu lagi isim fi'il mudhari, insyaallah akan kita bahas di pertemuan kali yang lain, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa ala musyarakah fi hadhihi al-halaqah ats-tsaniyah asyrata. Wa barakallahu fina wa fikum wa hafidhanallahu iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.